Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberi panjang umur, walaupun kita masih tetap belajar jarak jauh atau PJJ. Insya Allah kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas kalian sebagai murid MTS Fatimatul Amin. Di sini Ibu akan melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu mengenal Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. A. Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, biasa disebut pula Al-Mansur, dilahirkan pada tahun 101 Hijriah di Hamimah. Ia adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dan ibunya adalah bekas seorang hamba yang bernama Salamah. Fakta sejarah mengatakan bahwa Abu Ja'far Al-Mansur adalah pendiri pemerintahan Daulah Abbasiyah yang sebenarnya, karena dialah yang meletakkan dasar-dasar dan membangun sistem kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur juga membuat pondasi yang kokoh pada tata pemerintahan dan politik Daulah Abbasiyah. Al-Mansur termasuk orang yang cerdas karena ia senang dengan segala bentuk ilmu pengetahuan, dan beliau juga seorang yang tegas, berani, dan memiliki kepribadian kuat. Ketika beliau berusia 36 tahun, ia telah menduduki puncak pimpinan di Daulah Abbasiyah, menjadi seorang khalifah menggantikan Abu Abbas Asy-Syafa yang berkuasa pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Kewibawaan Daulah Abbasiyah meroket karena Abu Ja'far Al-Mansur mempunyai kemauan yang kuat, didukung dengan langkah-langkah yang bijaksana dan cerdik. Ia juga seorang yang gagah perkasa dan mempunyai jiwa pembangun. Maka dapat dikatakan ia adalah bapak dari semua khalifah Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad yang terkenal sebagai kota kuno orang-orang Persia yang berada di antaranya Sungai Tigris dan Efrat. Ia membangun istana yang megah di pusat kota bernama Qasru Al-Zahab atau Istana Emas. Sangat megah. Kemudian beliau juga membangun istana di luar kota yang diberi nama dengan Istana Abadi atau Qasru Al-Khuldi. Dan kota Rushafa di sebelah timur Sungai Tigris dibangun sebagai kota percontohan. Masa berkuasanya Khalifah Al-Mansur pada pemerintahan Daulah Abbasiyah sekitar 22 tahun lamanya, dan beliau wafat di kota Mekah dan dimakamkan juga di sana pada tahun 1509 Hijriah atau 775 Masehi. Usaha-usaha dan jasa dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur di sini berperan sangat penting dalam kemajuan Daulah Abbasiyah, khususnya dan perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada umumnya. Beliau merupakan salah satu sosok yang sangat peduli dan mencintai ilmu pengetahuan, tanpa meninggalkan upaya-upaya meningkatkan citra pemerintahannya. Upaya yang dilakukan dan jasa-jasa dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dapat diuraikan sebagai berikut. A. Pengembangan ilmu pengetahuan. B. Penertiban administrasi pemerintahan. C. Pembinaan keamanan dan stabilitas dalam negeri. D. Pembinaan politik luar negeri.
2. Jasa-jasa dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur dikatakan sebagai khalifah yang termasyhur karena jasa-jasanya sangat besar bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam, sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju. Jasa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang akan dikenang sepanjang masa antara lain upayanya dalam menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan umum dari beberapa bahasa lain ke dalam bahasa Arab tersebut. Antara lain, buku ilmu pengetahuan oleh Jurjis Baktisu. B. Buku ilmu falak oleh Syudhata Naubat. C. Buku elemen karya Euclid oleh Hajjaj bin Matan. D. Buku-buku Hippocrates oleh Abu Yahya bin Batriyah. Yang kedua atau B adalah Harun ar-Rasyid. Salah satu khalifah yang mempunyai nama besar dan dalam sejarah Harun dalam sejarah Daulah Abbasiyah adalah Harun ar-Rasyid. Beliau dilahirkan pada bulan Februari 763 Masehi atau 145 Hijriah di daerah yang bernama Rai. Ia adalah putra dari Al-Mahdi dan ibunya bernama Khaizuran. Semasa kecil beliau dididik dalam pengawasan Yahya ibnu Khalid al-Barmaki, bangsawan yang terhormat dari Bak, Persia, dan dibesarkan di lingkungan istana dan dididik dengan baik sehingga mempunyai kepribadian yang teguh dan tertanam jiwa toleransi. Dalam usianya yang relatif masih sangat muda, beliau diberi tanggung jawab yang sangat berat oleh ayahnya untuk menjabat sebagai gubernur di Syaibah pada tahun 163 Hijriah. Setahun kemudian, tahun 164 Hijriah, beliau diberi kewenangan untuk memimpin seluruh wilayah Anbar dan negeri-negeri yang ada di wilayah Afrika Utara. Agar pemerintahan di wilayah tersebut dapat berjalan lancar, maka Harun ar-Rasyid mengangkat wakil-wakil di masing-masing daerah tersebut, yaitu untuk membantu menangani masalah tertentu. Dengan langkah tersebut, maka wilayah yang ia kuasai dapat berjalan dengan aman dan damai. Prestasi yang sangat gemilang itu membuat Al-Mahdi semakin percaya. Kemudian pada tahun 165 Hijriah, Harun ar-Rasyid ditunjuk lagi menjadi gubernur untuk kedua kalinya di Syaibah. Usaha-usaha Khalifah Harun ar-Rasyid. Prestasi yang ditinggalkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid adalah sebagai berikut. A. Mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. B. Pengembangan ilmu pengetahuan. C. Pembangunan gedung dan fasilitas sosial. 2. Jasa-jasa dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Jasa Khalifah dari Harun ar-Rasyid sebagai buah dari kebijakan umum tersebut diantaranya: A. Pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. B. Pembangunan bendungan irigasi yang disebut dengan terusan Zubaidah. C. Menjamin gaji dan tunjangan hidup bagi para ilmuwan untuk mengembangkan dan mengadakan penelitian di berbagai ilmu pengetahuan. D. Mendorong para ilmuwan agar mencari manuskrip ilmu pengetahuan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan ke dalam bahasa Arab. E. Meningkatkan toleransi beragama. F. Menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas kekuasaan Islam. G. Meminta kepada pengelola Baitul Mal agar dana yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup, narapidana, dan kepentingan sosial lainnya. H. Mendirikan perguruan-perguruan, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan mendirikan Baitul Hikmah. Yang ketiga atau C adalah Abdullah al-Ma'mun. Abdul Abbas al-Ma'mun dilahirkan pada 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi, bertepatan dengan meninggalnya sang kakek yaitu Musa al-Hadi. Kelahiran beliau juga bersamaan dengan saat ayahnya dikukuhkan sebagai khalifah. Beliau
meninggal di Tarsusu pada tanggal 19 Rajab tahun 128 Hijriah atau 20 Agustus 833 Masehi. Beliau adalah putra dari Khalifah terkemuka Harun ar-Rasyid dan ibunya bekas seorang hamba saya bernama Marazil. Masa kecil Abdul Abbas Al-Ma'mun di lingkungan istana yang sangat ketat dalam kegiatan keagamaan. Ketika usianya baru menginjak 5 tahun, beliau ini sudah rajin belajar ilmu agama dan membaca Al-Quran yang dibimbing oleh Kasah, Nafi, dan Yazidi. Menginjak masa remaja, beliau berguru ilmu hadis dari Imam Malik di Madinah sehingga kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dikuasai di luar kepala. Ia juga hafal Al-Quran dan pandai menafsirkannya. Abdul Abbas Al-Ma'mun yang terkenal rajin dan pandai itu juga menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ilmu sastra, tata negara, hukum filsafat, astronomi. Karena kecerdasan dan keuletannya, ia mendapat gelar dari para ahli barat sebagai Al-Ma'mun the Great. Dalam sejarah kekhalifahan Daulah Abbasiyah, hanya dia mendapat julukan bergensi tersebut. Abdullah Al-Ma'mun merupakan khalifah ke-7 dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, menggantikan saudaranya yang bernama Al-Amin. Al-Ma'mun menduduki jabatan sebagai khalifah ketika beliau berumur 28 tahun dan memerintah dari tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi, atau tepatnya selama 20 tahun 5 bulan 24 hari. Bisa dikatakan Abdullah Al-Ma'mun merupakan khalifah besar terakhir dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, karena setelah beliau meninggal, para penerusnya kurang mampu melaksanakan roda pemerintahan, sehingga Daulah Abbasiyah mengalami penurunan yang sangat drastis di ambang kehancuran. Usaha-usaha Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. 1. Mengatasi gerakan pemberontakan. 2. Penertiban administrasi negara. 3. Penataan ulang sistem pemerintahan. 4. Pembentukan badan intelijen. 5. Pembentukan badan negara. 6. Toleransi beragama. 7. Pembentukan Baitul Hikmah dan Majelis Munazzarah. Jasa-jasa peninggalan dari Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah adalah Al-Ma'mun berjasa besar dalam membangun citra umat Islam pada umumnya dan pemerintahan Daulah Abbasiyah khususnya. Dalam waktu 21 tahun telah banyak beliau hasilkan dan merupakan peninggalan yang sangat berharga. Peninggalan tersebut diantaranya adalah pendirian lembaga penelitian Baitul Hikmah yang memunculkan para cendekiawan muslim terkenal. Yang kedua, adanya kebebasan berpikir yang memunculkan ulama berkemampuan berpikir maju sejajar dengan kaum intelektual lainnya. Ketiga, kemajuan ilmu filsafat Islam yang merupakan dasar bagi kemajuan kaum intelektual muslim. Keempat, perkembangan ilmu kedokteran Islam dan ilmu di berbagai bidang. Kelima, perkembangan ilmu kalam dan ilmu-ilmu di bidang agama Islam lainnya. Keenam, cikal bakal hidup toleransi yang menciptakan kerukunan dalam agama dan antara umat beragama. Terima kasih, cukup dari Ibu. Tugas kamu adalah menyimak video yang nanti Ibu kirim dan dibaca lagi di LKS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.